Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiguna Abadi dari SMK Negeri 1 Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan nila. Mari kita simak videonya. Tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah persiapan kolam. Apapun jenis kolam yang kita gunakan untuk proses pemeliharaan, baik itu berupa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, dan kolam jaring apung, usahakan berada di luar ruangan dan mendapatkan sinar matahari secara penuh. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pembudidaya ikan nila karena sinar matahari sangat membantu alga, plankton, dan tumbuhan air lainnya dalam proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses di mana tanaman hijau menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat. Dengan maksimalnya proses fotosintesis, maka kebutuhan ikan nila akan oksigen akan terpenuhi. Tahapan yang kedua perlu kita lakukan adalah menentukan sistem kolam yang akan kita gunakan untuk proses pemeliharaan. Setelah selesai menentukan jenis kolam yang kita gunakan, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menentukan sistem yang akan kita aplikasikan pada kolam kita. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan peralatan selama proses pemeliharaan. Ada beberapa sistem kolam yang bisa dijadikan acuan bagi teman-teman, antara lain sistem air tenang, sistem air deras, sistem filterisasi, sistem bioflok, sistem sirkulasi, sistem kincir air, dan masih banyak sistem kolam lainnya. Tahapan ketiga adalah pemilihan benih yang berkualitas dan sehat. Benih merupakan salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan membudidaya ikan nila, karena tidak semua benih mempunyai laju pertumbuhan yang baik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi masa panennya. Oleh karena itu, sebaiknya carilah benih yang berasal dari gen indukan yang berkualitas atau indukan yang telah mendapatkan sertifikat resmi dan dalam keadaan sehat. Tahapan keempat adalah menentukan padat tebar. Banyaknya padat tebar harus disesuaikan dengan volume air dan sistem yang kita gunakan. Karena apabila kita menebar benih melebihi kapasitas dari volume dan sistem yang kita gunakan, maka akan menimbulkan permasalahan selama proses pemeliharaan. Permasalahan tersebut bisa berupa ikan akan terhambat pertumbuhannya, ikan akan mudah terserang penyakit, dan ikan atau mudah stres dan mati. Sedangkan untuk mempercepat masa panen sekitar 4 bulan, maka kita perlu melakukan penebaran benih secara rendah. Dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, bagaimana cara agar kita panen dalam waktu 4 bulan, yakni dengan menebar bibit secara rendah. Untuk sistem air tenang, kita menebar benih sebanyak 20 hingga 25 ekor per M3-nya. Sedangkan bagi teman-teman yang mengaplikasikannya dengan filterisasi dapat di tempat sebanyak 30 hingga 40 ekor per M3-nya. Dan ada juga teman-teman yang menggunakan sistem bioflok dapat ditebarkan sebanyak 60 hingga 70 ekor per M3-nya. Kita ambil pada tebarnya yang rendah karena pada tebar ini sangat mempengaruhi ruang gerak ikan nila, kebutuhan akan oksigen, dan kualitas air kolam. Tahapan yang kelima yang perlu kita lakukan adalah selalu menjaga kualitas air. Sebelum memelihara ikan, tentunya kita akan memelihara airnya terlebih dahulu.
karena kualitas air akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan nila. Oleh karena itu, pertahankan kualitas air agar selalu baik hingga masa panen. Sedangkan kualitas air kolam yang baik setidaknya mempunyai beberapa syarat, antara lain: pertama, air kolam harus terjaga dan terhindar dari berbagai pencemaran oleh berbagai zat beracun. Yang kedua, nilai pH air kolam berkisar antara 6 hingga 8. Yang ketiga, suhu air 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan yang keempat, kadar oksigen yang terlarut dalam air harus selalu tercukupi untuk kebutuhan ikan nila kita. Tahapan keenam yang harus kita lakukan adalah melakukan pergantian air. Semua sistem dan jenis kolam harus melakukan pergantian air secara rutin. Hal ini bertujuan untuk membuang berbagai zat yang mengandung racun dan organisme yang dapat memicu timbulnya penyakit jamur dan bercak merah. Banyaknya air yang diganti harus disesuaikan dengan pengalaman dari awal penebaran benih. Jangan mengganti air lebih banyak dari kebiasaan sebelumnya, karena hal tersebut dapat membuat ikan nila kita mudah stres karena harus beradaptasi kembali dengan air yang baru. Oleh karena itu, lakukan pergantian air sesuai dengan volume kebiasaan ketika kita mengganti air. Tahapan yang ketujuh yang harus kita lakukan adalah menentukan kebutuhan pakan ikan. Kebutuhan pakan ikan nila setiap harinya kurang lebih sebanyak 3% dari bobot tubuhnya. Untuk menentukan jumlah pakan agar lebih efektif, sebaiknya dilakukan penimbangan sampel beberapa ikan secara acak setiap 2 minggu sekali. Lalu cari bobot rata-ratanya dan kita kalikan 3%. Kemudian untuk menentukan banyaknya pakan yang akan kita berikan setiap harinya, maka perlu kita lakukan dengan jumlah ikan yang kita pelihara. Selain itu, pakan yang kita berikan harus mempunyai kandungan protein berkisaran 30% dari kebutuhan pakan setiap harinya sebanyak 3%. Dari bobot tubuh ikan nila yang kita pelihara, kita dapat melakukan pemberian pakan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seharinya. Tahapan yang ke-8 yaitu pemberian probiotik dan vitamin. Tujuan dari pemberian probiotik adalah untuk menjaga kualitas air agar selalu baik dan meminimalkan organisme penyebab penyakit jamur dan bercak merah. Sedangkan tujuan pemberian vitamin adalah untuk memicu pertumbuhan ikan nila agar semakin cepat, karena kebutuhan untuk pertumbuhan ikan tidak bisa hanya mengandalkan kandungan yang ada pada pelet semata. Namun perlu ditambahkan vitamin yang kandungannya tidak ada pada pakan pelet. Untuk mengaplikasikan vitamin kita dapat melakukan dengan cara pembibitan, dan untuk mengaplikasikannya probiotik bisa kita lakukan setelah pergantian air. Tahapan yang ke-9 adalah pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan hama dan penyakit ini sangat penting bagi setiap pembudidaya ikan nila, karena banyak dari pembudidaya ikan nila yang gagal panen karena disebabkan oleh hama dan penyakit. Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan risiko hama dan penyakit yang menyerang ikan nila, karena bila hama dan penyakit sudah menyerang, maka kita akan sulit untuk menanganinya, dan biaya penanggulangannya juga akan semakin besar. Ada beberapa cara untuk mencegah serangan hama dan penyakit pada ikan nila yang kita pelihara. Yang pertama, lakukan secara rutin pemberantasan hama, baik secara mekanik maupun biologis. Yang kedua, mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontak antara ikan secara langsung. Yang ketiga, berikan pakan dengan takaran yang tepat.
untuk menghindari terjadinya penumpukan sisa pakan dalam kolam. Yang keempat, lakukan penanganan ikan secara hati-hati pada saat pelebaran atau pemindahan antar kolam agar ikan tidak terluka dan memicu infeksi penyakit. Sedangkan yang kelima, pengurasan dan pergantian air secara rutin atau pergantian air apabila terlihat ada tanda-tanda kualitas air sudah semakin menurun. Tahapan yang terakhir adalah pemanenan. Waktu yang dibutuhkan untuk memanen ikan nila berkisar 4 sampai dengan 6 bulan dari mulai benih berukuran 10 sampai 20 gram hingga menjadi berukuran 300 sampai dengan 500 gram. Panen ikan nila sebenarnya berdasarkan pada kebutuhan pasar. Sedangkan untuk pasar domestik sendiri, kebutuhan ikan nila dengan ukuran ikan per ekornya membutuhkan berat berkisar 300 sampai dengan 500 gram.